Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya bosku? Semoga selalu sehat dan semangat selamanya. Kali ini Mimin akan merangkum sebuah film lawas yang dibintangi oleh Berry Prima dan Yurike Prastika. Sebuah film yang menceritakan perjuangan Jaka Sembung melawan tentara VOC. Dan kali ini Jaka Sembung dibantu oleh wanita cantik penguasa Laut Selatan. Dan inilah Jaka Sembung dan Dewi Samudra. Cerita bermula dari sebuah kapal milik VOC, di mana di sana terdapat Jaka Sembung yang tertangkap dan ditahan di dalam kapal tersebut. Jaka Sembung berencana akan dibuang ke Australia karena dia tidak mau diajak kerjasama oleh VOC. Kamu tahu, semua jagoan-jagoan di negeri ini mau bekerja sama dengan kami. Kenapa kamu tidak mau? Namun dalam perjalanan kapal tersebut diterjang badai yang sangat hebat, sehingga sang kapten VOC dan kaki tangannya panik sekali. Dalam kepanikan tersebut, tiba-tiba muncullah sang penguasa Laut Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul, untuk menyelamatkan Jaka Sembung. Akhirnya kapal tersebut hancur lebur dan semua awak kapal karam tak tersisa sama sekali. Hanya Jaka Sembunglah yang selamat dan mengambang di atas bantalan kayu dan terdampar sampai di depan istana Nyai Roro Kidul yang sedang muncul ke permukaan. Tanpa berpikir panjang, Jaka Sembung pun masuk ke dalam istana tersebut. Dan di dalam sana, Jaka Sembung disambut baik oleh Dewi Samudra atau Nyi Roro Kidul. Sementara di tempat lain, Kapten Jibrik marah-marah sama anak buahnya karena tidak berhasil menemukan keberadaan kapal yang tenggelam tersebut. Anak buahnya malah membawa seekor ikan hiu yang sangat besar sekali. Pada saat Kapten Jibrik akan kembali ke markasnya, tiba-tiba muncul 3 orang pendekar sakti, yaitu Ki Bidin CS, orang kepercayaan Kapten Panskram dahulu. Ki Bidin mengingatkan, meskipun kapal yang membawa Jaka Sembung hancur tanpa sisa, tetapi masih ada penguasa Laut Selatan yang menolong Jaka Sembung untuk kembali menghancurkan VOC. Awalnya Kapten Jibrik tak percaya dengan omongan Ki Bidin, namun setelah dibuktikan bahwa di dalam perut ikan hiu tersebut masih ada yang tersisa dari reruntuhan kapal tersebut. Jagoan yang dibanggakannya ada di dalam ikan perut tersebut. Ki Bidin mengatakan bahwa Kapten Jibrik masih bisa menggunakan tenaganya. Dia akan membangkitkan kembali Ki Jongrang pada malam Jumat Kliwon. Sementara di istana dasar laut, Nyai Dewi Samudra lagi merayu Jaka Sembung untuk menemaninya bermain jungkat-jungkit. Tapi sayang Jaka Sembung menolaknya, dia masih kuat imannya bos. Sehingga membuat Dewi Samudra sedikit kesal pada Jaka Sembung karena pesawatnya tak berhasil mendarat di bandara sempitnya. Cerita beralih ke pondok pesantren miliknya Kiai Mustaqim. Pada waktu itu Godin, temannya Jaka Sembung, datang menemui Kiai Mustaqim dan menceritakan kalau Jaka Sembung tertangkap oleh VOC. Tak sengaja Rahayu mendengarkan pembicaraan Godin dengan ayahnya. Mendengar semua itu, Rahayu sangat sedih dan cemas, sebab orang yang selama ini dicintainya ternyata tertangkap oleh VOC. Sementara di tempat lain, Ki Bidin sedang berusaha membangkitkan kembali Ki Jongrang dari kematiannya. Sang kapten pun sangat melohok melihat semua itu, seakan tak percaya dengan semua ini. Ki Bidin mengatakan Ki Jongrang yang ini tak akan bisa mengenali siapa-siapa, termasuk Kapten Jibrik, karena yang dibangkitkan hanyalah jasadnya saja, sedangkan jiwanya diisi oleh makhluk lain berupa jin. Dan dia pun tidak bisa diperintah oleh siapapun kecuali atas perintah Ki Bidin. Di dasar laut akhirnya Dewi Samudra berhasil menundukkan Jaka Sembung dan bermain jungkat-jungkit dengannya. Tapi bohong, ternyata Jaka Sembung hanyalah mimpi belaka. Waduh, mantapnya. Di pondok pesantren, Kiai Mustaqim menyuruh Godin menyelidiki dan mengintai benteng VOC untuk mengetahui keberadaan Jaka Sembung.
Godin pun langsung OTW untuk mencari di mana Jaka Sembung ditahan. Cerita kembali ke istana bawah laut. Di sana Jaka Sembung memohon pada Nyai Ratu untuk mengembalikannya ke daratan, sebab dia ingin melanjutkan perjuangannya melawan Belanda. Namun Nyai Ratu tak begitu saja mengabulkan permintaan Jaka Sembung, sebab istananya hanya bisa muncul ke permukaan pada saat bulan purnama. Dengan mengendap-endap, akhirnya Godin berhasil masuk dengan mencongkel benteng yang dibuat oleh VOC. Di dalam, Godin berhasil mendapatkan informasi bahwa Jaka Sembung tenggelam bersama kapal VOC di Laut Selatan. Namun pada saat mau keluar, Godin hampir tertangkap. Untung saja hanya celananya saja yang tertangkap. Bulan purnama pun tiba. Akhirnya Jaka Sembung dikembalikan oleh Nyai Dewi Samudra ke daratan. Nyai Ratu sangat kagum dengan keteguhan hati Jaka Sembung, sebab setiap lelaki yang dicintainya selalu bertekuk lutut di kakinya. Tetapi Jaka Sembung tidak. Dia sangat teguh sekali pada pendiriannya. Sebagai rasa terima kasih dan salam perpisahan, Nyai Ratu meminta pada Jaka Sembung untuk CB alias cium bibir. Dan setelah itu Nyai Ratu pun berjanji akan selalu datang membantu Jaka Sembung jika dalam kesulitan. Akhirnya Jaka Sembung sampai di daratan dan bertemu dengan Godin di dalam hutan. Mereka pun langsung pergi ke pesantren untuk menemui Kiai Mustaqim. Melihat kedatangan Jaka Sembung dalam keadaan selamat, Rahayu sangat senang sekali dan kembali bergairah. Jaka Sembung kemudian menceritakan pada Kiai Mustaqim bahwa dirinya akan dibuang ke Australia oleh VOC karena tidak mau diajak kerjasama. Namun dalam perjalanan kapal diterjang badai yang sangat hebat dan dia pun diselamatkan oleh Dewi Samudra. Setelah berbicara panjang lebar, Jaka Sembung dan Kiai Mustaqim berencana untuk melakukan penyerangan ke benteng VOC. Namun sebelum menyerang ke sana, Kiai Mustaqim mengirimkan utusannya, yaitu Qasim, untuk mengetahui atau menyelidiki seberapa besar kekuatan mereka. Jaka Sembung kemudian pergi keluar. Dari jendela kamar terlihat ada Rahayu dengan bekal melon yang sangat memancing, sehingga membuat Jaka Sembung menghampirinya. Namun tak berselang lama, tiba-tiba Jaka Sembung dikagetkan dengan suara tembakan, yang membuatnya langsung pergi menuju suara tersebut. Ternyata pengintaian Qasim ketahuan, sehingga Qasim dikejar oleh VOC dan Ki Jongrang jadi-jadian. Pertarungan hebat pun tak terelakkan lagi. Karena lawannya terlalu kuat, akhirnya Qasim maeot di tangan Ki Jongrang. Sementara Jaka Sembung datang terlambat. Di sana hanya ada Qasim yang sudah terkujur kaku tak bernyawa lagi. Amarah Jaka Sembung pun makin memuncak dengan kejadian ini. Di markas VOC, Kapten Jibrik marah-marah sama Ki Bidin karena sudah 2 kali ada penyusup tak tertangkap. Tapi Ki Bidin meyakinkannya bahwa penyusup tersebut sudah berhasil dilenyapkan oleh Ki Jongrang. Dan penyusup tersebut adalah santri dari pondok pesantren Kiai Mustaqim yang disuruh Jaka Sembung untuk menyelidiki benteng VOC. Esok harinya Jaka Sembung mengantar Rahayu nyuci baju di sungai. Namun tiba-tiba Godin datang dan menceritakan bahwa pondok pesantren diserang oleh company. Company datang ke sana untuk mencari keberadaan Jaka Sembung. Kapten Jibrik pun mengancam jika tidak memberitahu keberadaan Jaka Sembung, maka company akan memaeotkan santri 1 orang tiap harinya. Melihat kekejaman VOC seperti ini, Jaka Sembung pun makin marah dan berjanji akan membalasnya. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Di tempat lain, Ki Bidin sedang membangkitkan Ki Jongrang dari tidurnya untuk melawan Jaka Sembung. Dan dia pun berencana akan menculik Rahayu, kekasihnya Jaka Sembung, untuk memancing supaya Jaka Sembung keluar dari persembunyiannya. Pada malam itu Jaka Sembung pergi ke benteng VOC dengan Godin untuk menebus dan membalaskan atas kematian santrinya Kiai Mustaqim. Namun Godin malah tertembak tangannya sehingga membuat Jaka Sembung harus menyelamatkannya dahulu dan keluar dari benteng tersebut. Namun ketika di dalam hutan, Jaka Sembung dicegat oleh Ki Jongrang jadi-jadian.
sehingga terjadi perkelahian yang sangat sengit di antara mereka. Dan akhirnya Jaka Sembung pun berhasil mengalahkannya. Sementara di pondok pesantren, Ki Bidin CS berusaha menculik Rahayu untuk memancing Jaka Sembung keluar dari persembunyiannya. Di markas POC, Kapten Jibrik marah sekali sama Ki Bidin karena para penyusup lagi-lagi lolos dari kejarannya. Bahkan monster kebanggaan Ki Bidin malah berhasil dihancurkannya. Ki Bidin kemudian meyakinkan Kapten Jibrik bahwa itu merupakan bukti Jaka Sembung masih hidup, karena hanya Jaka Sembunglah yang mampu membunuh Ki Jongrang. Dan untuk memancingnya keluar, Ki Bidin berhasil menculik Rahayu, kekasihnya Jaka Sembung. Sementara di pondok pesantren, Jaka Sembung dan Kiai Mustaqim berencana untuk menyerang benteng POC dan membebaskan Rahayu. Keesokan harinya, Jaka Sembung dan semua kekuatan berangkat untuk menyerang dan menghancurkan benteng POC tersebut. Sebelum melakukan penyerangan, Jaka Sembung berpesan bahwa dia akan masuk duluan lewat belakang untuk mencari dan membebaskan Rahayu dari cengkraman POC. Namun jika terdengar suara tembakan, maka yang lain boleh menyerangnya. Pada saat keluar, Jaka Sembung ketahuan oleh penjaga, sehingga pertempuran hebat pun dimulai. Ki Bidin keluar dan langsung mengejar Jaka Sembung, sehingga pertengkaran hebat pun tak terelakkan lagi. Aku hampir bosan mencari-carimu. Aku bukan pengecut seperti kau, bangsat. Namun Ki Bidin berbuat licik untuk memancing emosi dan melemahkan Jaka Sembung. Ki Bidin memasukkan Rahayu ke dalam kendi ajaibnya, sehingga dengan begitu Jaka Sembung mudah untuk ditaklukkan karena konsentrasinya berkurang. Ketika Jaka Sembung dalam kondisi terdesak, Dewi Samudra datang menunaikan janjinya untuk membantu Jaka Sembung dari manusia laknat seperti Ki Bidin. Muncul. Sementara di markas POC, Kiai Mustaqim dan santri-santrinya mengobrak-abrik pasukan POC dan berhasil memaelkan Kapten Jibrik dengan mudah. Cerita kembali ke pertarungan antara Ki Bidin CS dengan Dewi Samudra. Dengan mengerahkan semua kekuatannya, akhirnya Jaka Sembung dan Dewi Samudra berhasil mengalahkan Ki Bidin CS. Pada saat pasukan POC menodongkan meriam ke arah Jaka Sembung, dengan sigap Godin rela mengorbankan dirinya dengan menghalangi meriam tersebut, sehingga membuat tubuhnya hancur lebur berkeping-keping.